Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat itu adalah nikmat iman, Islam, nikmat sehat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan pernah kita bisa untuk menghitungnya. Meskipun air laut dijadikan tinta, ranting-ranting dijadikan pena, maka tidak akan ada di antara makhluknya yang mampu mencatat begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu tugas kita dengan nikmat yang begitu banyak, tugas kita hanya satu, yakni bagaimana mensyukuri nikmat tersebut dengan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita dalam bentuk ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan begitu banyak kasih sayang dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapatkan syafaatnya, pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ini kalau dalam bahasa Al-Qur'an seperti itu, Bapak. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Kita butuh syafaat Rasulullah itu nanti pada hari seorang istri lari daripada suami. Seorang suami tak peduli lagi dengan istrinya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Teman ngopi, teman nongkrong, tak sempat lagi mau menolong. Teman sejawat, teman kerja, tak lagi peduli dengan kita, karena kita memang tak peduli dengan mereka. Situasi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk saling peduli dan memperhatikan satu dengan yang lain. Jangankan dengan teman sejawat, dengan rekan kerja, dengan orang tua pun kita tak sempat lagi mau menunjukkan bakti kita sebagai seorang anak. Orang tua tak sempat lagi mau menunjukkan cinta kasih kepada anaknya. Kenapa? Allah katakan dalam ayat berikutnya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu kita semua sibuk dengan urusan masing-masing. Kita disibukkan dengan urusan masing-masing. Tak sempat lagi mana anak saya, mana istri saya, mana orang tua saya ingin menolong, tidak. Maka di saat itu tiba, di saat hari itu datang, yang kita butuhkan pada saat itu adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Maka syafaat itu, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, artinya adalah pertolongan. Kalau Al-Quran itu disebutkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, kata Nabi, Al-Quran nanti akan datang memberi pertolongan terhadap sahabat-sahabatnya. Banyak bentuk daripada syafaat itu sendiri, ya. Dalam riwayat dikisahkan ketika nanti di padang mahsyar, ya, kita matahari yang
digambarkan begitu dekat dengan kepala, seolah-olah panasnya yang teramat sangat hanya 1 jengkal dari atas kepala. Lalu datanglah anak-anak kecil yang mengantarkan makanan, yang mengantarkan minuman. Nah, itu bentuk syafaat, bentuk pertolongan. Lalu kemudian bagi orang yang gemar bersedekah, dalam riwayat diceritakan seperti itu, orang yang bersedekah akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nanti di padang mahsyar semua umat manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang bernama padang mahsyar, dan situ kondisi manusia, mohon maaf, tidak berpakaian kecuali para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, dan disebutkan dalam beberapa riwayat orang yang gemar bersedekah akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apapun bentuk syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti, apapun bentuk syafaatnya, mudah-mudahan kita salah satu di antara orang yang mendapatkan syafaat itu. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga kita telah selesai melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan jamaah kita kali ini merupakan jamaah yang berkualitas, salat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Khalifah Umar bin Khattab dalam atharnya, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Kalau engkau bekerja, semangat bekerja, jangan malas. Tumbuhkan etos kerja, tunjukkan loyal kepada atasan, kepada perusahaan dan lain sebagainya. Namun ingat, ketika engkau beribadah, ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah engkau akan mati kejap lagi. Bagaimana perasaan kita? Kita tahu nih kita akan mati sebentar lagi. Tentu ibadah kita, ya ini ibadah terakhir gitu kan. Ada nilai kekhusyuan dalam ibadah itu. Sehingga dengan kekhusyuan itulah Allah akan nilai ada keikhlasan atau tidak dalam ibadah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah, masuk pada hadis yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifari, An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, nama asli daripada Abi Dzar ini, Bapak dan Ibu, namanya adalah Abi Dzar Jundub bin Junadah, sukunya Al-Ghifar, sukunya Ghifar. Jadi orang Arab itu selalu memakai gelar belakang atau marga, marga daripada Nabi itu sendiri, Quraisy dan seterusnya, termasuklah Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifari itu adalah nama daripada suku. Nama lengkapnya Abu Dzar Jundub bin Junadah. Lalu sebagaimana kajian kita dalam hadis, yakni kajian sanad dan matan. Sanad itu adalah rangkaian perawi orang yang meriwayatkan hadis, maka itu disebut dengan sanad, bersambung atau tidak. Kalau hadis itu terputus, maka serta-merta menjatuhkan hadis itu dari kualitasnya sahih menjadi dhaif, kecuali ada hal-hal yang menguatkan sehingga dia bisa naik derajat menjadi hadis hasan dan seterusnya. Jadi Pak, sederhananya seperti ini hadis itu. Kalau hadis itu disampaikan oleh satu orang, maka kita ragukan apakah ini benar, apakah ini kuat, apakah ini hadis. Tapi kalau disampaikan oleh dua orang, kita sudah mulai, oh ini benar, berarti sudah mendekati kebenaran. Kenapa? Yang menyampaikan adalah dua orang. Tapi ternyata satu berita itu disampaikan oleh banyak orang, maka inilah yang disebut dengan istilah hadis masyhur. Artinya sudah terkenal di kalangan para sahabat. Maksud mustahil si fulan berdusta, mustahil si fulan berdusta, mustahil si fulan berdusta. Lebih dari 3 orang yang menyampaikan satu hadis yang sama, maka hadis itu insya Allah masyhur. Namun tidak serta-merta kemudian menjadikan hadis itu sahih, mesti diteliti dari banyak hal. Jadi seperti hadis ahad, ya, hadis ahad itu sebetulnya lemah dia. Dilihat siapa yang menyampaikan dulu. Tapi kalau yang menyampaikan seperti hadis ahad itu diriwayatkan oleh satu orang, artinya sahabat lain tidak meriwayatkan, itulah hadis yang
pertama dalam kajian hadis kita ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini ahad, artinya hanya diriwayatkan oleh satu orang. Tapi yang meriwayatkan satu orang ini tak perlu diragukan lagi akan kefiqahannya. Kenapa? Derajatnya, dia seorang sahabat. Siapa dia? Namanya Umar ibn Khattab. Mustahil hadis dari jalur Umar ini Umar berdusta. Maka walaupun ahad dia satu orang, tapi kuat. Kenapa? Kelasnya Umar, bukan yang lain. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Abi Dzar Al-Ghifari? Abi Dzar Al-Ghifari ini termasuk daripada sahabat Nabi yang juga banyak meriwayatkan hadis. Kita lihat latar belakangnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghifari bernama lengkap Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari, sukunya Ghifar. Latar belakangnya sebelum dia masuk Islam adalah seorang perampok. Mohon maaf ini. Perampok. Selayaknya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab sebelum masuk Islam itu adalah kepala suku daripada elit-elit Mekah yang menguasai Ka'bah. Jadi orang mau masuk ke Ka'bah, mau beribadah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal yang jumlahnya 360 buah lebih itu yang menjadi BKM-nya ya Umar. Nah, jadi orang mau beribadah ya bayar. Kenapa kemudian orang kafir Quraisy itu membenci Rasulullah SAW? Padahal notabene mereka adalah suku Sakat. Suku Sakat itu masih ada hubungan famili, Pak. Abu Lahab, Abu Jahal. Ya? Abu Lahab itu paman kontan Nabi. Paman kontan, berarti dia adik daripada ayah Nabi. Abdul Ka'bah. Ya? Abdul Uzza, nama aslinya. Abdul Uzza. Notabene dia adalah orang yang punya pertalian darah dengan Nabi. Lalu kemudian sayangnya tak tanggung-tanggung, Pak. Abu Lahab itu sayang kepada Nabi, umur Nabi 1 sampai 40 sayangnya luar biasa. Siapa yang berani menyakiti Muhammad, maka akan berhadapan dengan Abu Lahab. Tapi begitu Nabi Muhammad kemudian mensyiarkan Islam, dia merasa cuan-cuannya mulai terganggu, keberadaan eksistensinya sebagai elit-elit Quraisy waktu itu terganggu oleh hadirnya agama baru yang bernama Islam ini. Maka mulai itulah kebencian itu tertanam dalam diri paman Nabi yang bernama Abu Lahab ini tadi. Termasuklah Abu Jahal masih ada hubungan pertalian darah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, termasuklah Umar ini punya latar belakang yang buruk sebelum Islam itu sendiri masuk. Makanya dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan dua Umar. Salah satunya Umar bin Khattab, satu lagi Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu nama lain daripada Abu Jahal. Ternyata doa Nabi yang dikabulkan adalah Allah pilih Umar bin Khattab dengan perantara atau wasilah daripada surat Toha dan seterusnya. Umar bin Khattab punya latar belakang yang tidak baik sebelum dia masuk Islam. Namun setelah dia masuk Islam, tidak ada hari tanpa menangis, menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh Umar sebelum dia masuk Islam atau masa jahiliyahnya. Sehingga ketika dia berjumpa dengan orang, Pak, apa yang dilakukan Umar? Apakah pernah aku menyakitimu dulu? Kalau pernah aku sakiti, ini tongkatku pukul. Begitu, Pak. Luar biasa ya, karena ini sejalan. Makanya para ulama kemudian membuat rincian orang alamatus sa'adah arba'atun, orang yang bahagia itu tandanya 4. Bukan berarti punya rumah besar, penghasilan banyak. Imam Al-Ghazali mendefinisikan alamatus sa'adah arba'atun, orang bahagia itu tandanya 4 aja. Dzikrudz dzunubil madiyah, ingat dosa masa lalu. Ketika ia ingat dosa masa lalu, dia sudah bahagia sebetulnya, tapi belum sempurna. Seperti Umar bin Khattab, jumpa orang tanya, apakah saya pernah memukul kamu dulu? Kalau pernah, ini pukul balik saya. Saya tidak mau menanggung beban dosa di hadapan Allah nanti. Sekarang saja. Apa yang kedua lagi? Wa nisyanil hasanatil madiyah, melupakan kebaikan masa lalu.
Kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan lupakan. Insya Allah kita bahagia. Karena ketika berjumpa orang miskin, kita berprasangka pada diri kita, saya tak pernah berbuat baik selama ini. Padahal kita sering melakukan, orang tahu kita berbuat baik, tapi kita memaksakan diri kita, saya tak pernah berbuat baik dengan dia, sehingga memotivasi kita untuk terus berbuat baik. Nah, itu Imam Al-Ghazali mendefinisikan kebahagiaan itu, tanda orang bahagia itu yang empat. Tanda orang bahagia yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, lupa pula saya. Yang pertama, zikru dzunubil madiyah wa nisyanil hasanatil madiyah, nazruhu ila man fawqahu fid din, melihat ke atas dalam urusan agama. Dalam urusan agama, lihat ke atas. Kenapa orang itu, mohon maaf, pakai tongkat sampai ke masjid? Badannya, asam uratnya naik, tapi dia berjalan pakai tongkat sampai ke masjid. Kenapa saya tidak? Kenapa saya yang sehat, yang hanya sekedar kolesterol naik, saya beralasan untuk tidak ke masjid? Kalau sudah kita lakukan seperti itu, menurut Imam Al-Ghazali, kita sudah termasuk orang yang bahagia. Nazruhu ila man fawqahu fid din, melihat ke atas dalam urusan agama. Wa nazruhu ila man dunihi fid dunya, melihat ke bawah dalam urusan dunia, bersyukur. Nah, itu tanda orang bahagia yang keempat. Melihat ke bawah dalam urusan, alhamdulillah, rumah saya kecil, alhamdulillah. Ada orang tak punya rumah. Maka Ali bin Abi Thalib berpesan lagi, luar biasanya, supaya hidup kita ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Jangan bicara rumahmu yang besar kepada orang yang tak punya rumah. Itu ada. Jangan bicara kehebatan anakmu di depan orang yang tidak punya anak. Yang anaknya biasa-biasa saja, tak berprestasi. Oh, anak saya, anak saya. Jangan bicarakan kehebatanmu di depan orang yang lemah, kata kata Ali bin Abi Thalib. Jangan bicarakan kekayaanmu di depan orang yang miskin. Jangan bicarakan pekerjaanmu di hadapan orang yang tidak punya pekerjaan. Nah, itu ada indahnya Islam, luar biasa. Sehingga kita ini semua setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abi Dzar Al-Ghifari, dulunya dia adalah seorang, mohon maaf, perampok, begal, rampok. Kenapa Abu Dzar Al-Ghifari ini rampok? Memang dia hidup di komunitas itu. Sukunya itu yang memang suku pembegal. Ada orang bertransaksi jual beli entah dari Mekah ke Madinah, tengah jalan dia cegat, rampas, bunuh. Namun hidayah Allah itu milik Allah, prerogatif Allah, bukan milik Nabi. Allah berkata, "Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Kalau Allah berkehendak, Allah bisa merubah segalanya. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari pun masuk Islam. Nah, itu dia. Ini Pak bersejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang hidayah itu, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah, karena hidayah itu milik Allah. Kita doakan macam mana pun, Pak, kalau Allah tidak berkehendak, ya tidak masuk Islam orang itu. Berapa payah Nabi Muhammad berdoa kepada Allah supaya pamannya yang bernama Abu Thalib, paman yang paling melindungi. Doa Nabi mustahil tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta pindah kiblat saja, pindah oleh Allah. Tapi setelah 16 bulan, kata Nabi, pindahkanlah kiblat ini dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nabi meminta selama 16 bulan, baru kemudian turun ayat, "Fawallu wujuhakum syatrah." Hadapkanlah wajahmu kalau salat menghadap ke Masjidil Haram. Itu 16 bulan, Pak. Artinya perjalanan doa Nabi itu pun bukan karena serta-merta Nabi itu Nabi, begitu doa langsung dijabah, tidak. Lalu ketika Nabi berdoa minta hidayah kepada Allah, agar hidayah Allah itu Allah berikan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib, maka langsung turun ayat. Allah ingatkan, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun, karena hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallah yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Al-Qasas ayat 56.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari hidup di lingkungan yang tidak baik, penuh dengan kekerasan, terbiasa melakukan kekerasan, hidup di lingkungan rampok sehingga dia pun pernah menjadi perampok. Setelah dia masuk Islam, tiada hari tanpa menangis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejahatan-kejahatan yang pernah ia lakukan pada masa lalunya. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari ini juga salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang miskin, miskin seperti Jabir bin Abdullah yang pernah saya ceritakan pada bulan lalu. Jabir bin Abdullah yang juga miskin, yang ayahnya ketika meninggal dunia meninggalkan hutang kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau hutangnya dibayar, dicicil. Lalu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya harus membayar hutang ayah saya? Kata Nabi, ya, karena engkau anaknya, bayarkan hutang. Tapi Rasulullah, kebun ayah saya tak berbuah. Atas izin Allah, Nabi berdoa, kebun ayahnya berbuah lebat, lalu dibayarkanlah hutang ayahnya. Ini menjadi dalil bagi kita, Pak, kalau orang tua kita meninggal dunia, telusuri jejak rekamnya, kemana dia pernah meminjam, kemana pernah dia berhutang. Jangan sampai orang tua kita yang sudah meninggal dunia menanggung beban hutang mungkin untuk kita, tapi setelah dia berpulang kita tak pernah ambil tahu tentang itu. Orang yang mati syahid sekalipun, yang matinya tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, hanya dikuburkan, itu pun tidak terlepas dari yang namanya hutang. Maka kalau tidak perlu-perlu, tak usah berhutang. Meskipun memberikan pinjaman itu hak kita untuk memberikan pinjaman atau tidak. Kan tetapi dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "May yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, entah itu uang dan lain sebagainya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirat, Allah akan permudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Jadi menolong orang itu bagian daripada syariat. Tapi kalau untuk tidak meminjamkan uang, tidak membagi hutang, itu hak kita. Tidak ada dosa kalau kita tidak mau meminjamkan. Itu dalam agama dijelaskan seperti itu. Dan utang merupakan salah satu yang paling efektif memutuskan tali silaturahmi. Luar biasa, Pak. Dua orang tak bertegur sapa, kawan yang tak puluhan tahun tak bertegur sapa gara-gara hutang. Seorang ustadz hilang gelar ustadznya karena hutang. Nama tak tahan dia, caci maki orang lain sebagainya. Itulah hutang, dahsyatnya hutang. Dan ada nilai yang luar biasa dari hutang itu, Pak. Fanaziratun, dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, fanaziratun ila maisarah. Kalau kita kemudian buat kesepakatan terhadap orang yang berhutang dengan kita, lalu dia tak sanggup membayar dari waktu yang telah disepakati, itu dalam hadis disebutkan, lalu kita berikan kelonggaran, fanaziratun ila maisarah. Kita tunggu sampai dia punya waktu luang, punya duit kapan mau bayar. Setiap hari kita bersedekah kepada dia dengan total hutang yang kita berikan kepada dia. Itu luar biasa ya Islam itu. Kita tunggu dia kapan mau bisa? Minggu depan. Selama seminggu kita bersedekah kepada dia dengan total hutang yang kita berikan kepada dia. Itu kalau kita mau menangguh hutang itu. Tapi kita yang punya hutang jangan ditangguh-tangguh. Salah satu di antara 5 perkara yang mesti dilakukan tergesa-gesa itu, kita kan tidak boleh tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula, manusia itu tergesa-gesa, kata Allah. Maka yang tidak boleh tergesa-gesa itu, semua hal kita tidak boleh tergesa-gesa, tapi ada 5 hal yang boleh kita lakukan dalam tanda petik tergesa-gesa. Salah satu di antaranya adalah menyegera membayar hutang. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari adalah miskin, seperti Jabir bin Abdullah yang saya ceritakan pada bulan yang lalu. Tapi dibalik kemiskinan daripada Abu Dzar ini adalah dia sangat rajin bersedekah. Artinya adalah dia mengamalkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bersedekah fis sarra'i wad dharra'i, pada waktu lapang, mas sempit, dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, bersedekah. Orang bersedekah di waktu senang, lapang itu biasa, Pak. Tapi akan ada nilai lebih dari Allah ketika orang bersedekah sementara dia sendiri butuh. Itu dia. Itu yang melawan luar biasanya, Pak. Imannya di atas rata-rata. Abu Dzar Al-Ghifari ini juga
merupakan salah satu sebab turunnya hadis yang mengatakan tentang idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha. Kalau kalian memasak, kata Nabi, masak makanan, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya atau perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan berbagilah kepada jiran tetanggamu. Jadi hadis ini Nabi melihat kesungguhan hati daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Dia miskin, dia susah, tapi setiap hari bersedekah. Maka Nabi tidak ingin pahala itu dimonopoli oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Nabi katakan sababul wurud, sebab keluarnya hadis itu namanya sababul wurud. Kalau sebab turunnya ayat itu namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kenapa turun surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu, sampai selesai? Karena Abu Lahab menghina, mencaci Nabi di saat Nabi turun selesai daripada peristiwa Isra Mi'raj. Nabi kumpulkan orang Mekah, lalu Nabi ceritakan, saya sudah melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam sepertiga malam. Apa kata Abu Lahab? Alaisa hadza jama'tana ya Muhammad. Muhammad, kau ceritakan cerita dongeng-dongeng ini kepada kami, lalu kau kumpulkan kami. Engkau kumpulkan kami untuk mendengarkan cerita dongengmu ini, Muhammad. Alaisa hadza jama'tana Muhammad. Lalu turunlah ayat. Itu namanya asbabun nuzul. Kalau asbabul wurud, sebab turunnya hadis atau sebab keluarnya hadis. Karena Abu Dzar Al-Ghifari ini susah, miskin, tapi rajin bersedekah. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza tabakhta, kalau engkau memasak, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya atau airnya, wa ta'ahad jiranaka, dan berbagilah dengan jiran tetangga." Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi secara tak langsung ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah Nabi ingin mengatakan, sedekahlah kita dikala senang maupun susah. Lihatlah Abu Dzar Al-Ghifari bersedekah dikala lapang dan sempit. Lalu kalau kita bersedekah, ada poin penting ya Pak. Siapa yang mesti kita bagi makan? Siapa yang mesti kita kasihani? Sudah dijelaskan. Yang paling tepat untuk menerima sedekah kita itu adalah fakir dan miskin. Jangan sampai kita buat acara kita lalaikan fakir miskin. Karena laknat kita Bapak dan Ibu. Kenapa dilaknat? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, syarrut ta'am ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk itu, kata Nabi, adalah pesta. Entah itu pesta alimatul urs, entah pesta apa saja, itu ternyata makanan yang paling buruk. Hidangan terburuk yang ada di dunia itu adalah hidangan walimah. Kalau kita tarik ke sini, termasuklah pesta, makan-makan, undangan, apa segala macam. Kenapa disebut oleh Nabi walimah itu acara makan-makan yang itu adalah makan yang paling buruk? Yud'a lahal aghniya wa yutrakal fuqara, rawahul Bukhari dan Muslim. Ketika dia buat acara makan-makan, yang diundang orang kaya, aghniya, wa yutrakal fuqara, melupakan yang miskin. Orang fakir diabaikan. Ternyata makanan kita yang menurut kita fisiknya cantik, enak, lezat itu, di hadapan Allah itu adalah makanan yang paling hina. Kenapa yang paling hina? Karena kita undang yang kaya-kaya. Yud'ala al-aghniya wa yusrafal fuqara. Mereka undang yang kaya-kaya, yang miskin mereka lupakan. Maka sebagian orang hari ini kalau dia buat acara-acara besar Pak, menyambut Ramadan, orang-orang kaya dia sambut Ramadan, dia muliakan yang yatim piatu, ditempatkan khusus itu. Mana yang paling enak dimakan itu. Jadi begitu caranya memuliakan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita undang yang kaya-kaya Pak, tak ada masalah. Tapi orang kaya sudah biasa makan yang enak-enak. Siapa yang paling bahagia dengan hidangan kita? Ya orang yang tak pernah makan makanan enak. Atau kalaupun pernah, jarang. Begitu dia makan, dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan kita diundang lagi. Wah, itu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada batasan, dinding pemisah doa-doa orang-orang soleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk pada lafaz hadis. Baru masuk ke lafaz hadis. Hadis ini sangat panjang Pak, sehingga saya bagi dua. Bulan depan lagi kita sambung lagi.
An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, ya. Nabi meriwayatkan dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau redaksi hadis seperti ini, fima yarwihi an rabbih, Nabi meriwayatkan dari Tuhannya, berarti kedudukan hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksi hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi, tapi maknanya Allah yang sebutkan maknanya ini. Kira-kira maknanya ini. Lalu Nabi membuat redaksi, lafaznya Nabi yang membuat sendiri. Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran berbeda dengan hadis. Al-Quran itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Allah. Itu Al-Quran. Makanya dia disebut dengan kalamullah. Kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, redaksinya atau lafaznya dari Nabi. Banyak contoh-contoh daripada hadis-hadis qudsi itu, Pak. Redaksinya pasti katakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini contoh nih, yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman. Nabi berkata, Allah berfirman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Aku itu seperti apa yang disangkakan oleh hambaku, kata Allah. Maka kita haram berburuk sangka kepada Allah. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, tak boleh berburuk sangka kepada Rasulullah, tak boleh berburuk sangka kepada orang Islam yang baik. Kita mesti wajib berburuk sangka dengan artian jangan-jangan satu, kafir. Tiba-tiba datang ke masjid pakai peci, pakai sorban, kita tahu dia langsung jangan. Itu namanya bersuudzon, jangan. Tapi kalau ada orang Islam bersedekah, jangan kita itu dosa. Inna ba'da dhanni itsmun, karena sebagian daripada buruk sangka itu dosa. Tapi kalau ada tiba-tiba orang yang dulu kita ketahui orang yang sangat bejat, buruk moralnya, akhlaknya tak baik, orang tak senang kalau dekat dia, jadi tidak aman. Orang Islam tidak selamat dari lisan dan tangannya. Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang Islam yang baik itu adalah orang yang bisa memberikan rasa aman kepada orang lain dari jahatnya lisannya atau degilnya tangannya. Itu orang Islam. Tapi dia nih tiba-tiba berubah. Ini mesti kita jangan atau bersuudzon. Tapi kalau ketika itu dia ternyata memang betul-betul taubat nasuha, maka kita hilangkan apa yang disebut dengan suudzon kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, ke atas diriku, wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kezaliman itu juga bainakum muharraman, di antara kalian haram. Artinya aku menjadikan kezaliman itu haram untuk diriku dan haram juga untuk kalian. Fala tazalamu, maka kalian jangan saling menzalimi. Jangan kalian berlaku zalim. Apa itu arti zalim, Bapak dan Ibu? Zalim bermakna khianat, dusta, aniaya, menghina, mencaci, mengejek, zalim semuanya. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, secara zahirnya itu zalim. Peci itu di kepala dipasang di kaki, zalim. Kenapa? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Masjid, tempat kesetaraan orang Islam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat kekayaanmu, siapa kamu, warna kulitmu, suku apa kamu, masuk masjid buka sepatu. Lalu kemudian dia masuk masjid dengan pakai sepatu, zalim. Kenapa? Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wah, zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya zalim. Termasuklah makna yang luas, khianat, dusta, aniaya, menghina, mengejek, dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak dan Ibu, tidak orang pedagang teh diejek dengan kata-kata goblok dan seterusnya. Lalu apakah hal itu dibenarkan dalam agama? Tidak. Kenapa? Itu sebuah kezaliman. Menghina, mencaci orang, itu kezaliman. Kalau orang yang dihina itu tidak terima, orang yang diejek itu merasa dipermalukan, lalu apa dampaknya? Apakah dalam Islam tidak ada
macam punishment ada. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin, ketika dia berbicara dengan satu kalimat, dengan pernyataan atau sebuah kalimat, ma yatabayyanu fiha, di mana dia tidak berpikir sebelum berucap, tidak dipikirkan sebelum dia berkata, yuzilu biha finnar, maka dia akan dibenamkan ke neraka, kata Allah. Kalau kita bicara, tidak kita pikirkan efek dari apa yang kita katakan. Kamu tolol, kamu goblok, kamu miskin, kamu hina, kamu bau, tak pernah kita pikirkan apakah orang itu akan merasakan terhina, dipermalukan dengan ucapan kita ini tadi. Kita tidak memikirkan itu. Oleh perkataan itu, kata Nabi, yuzilu biha finnar, kita akan dibenamkan ke neraka. Ab'ada ini ismu tafdil. Ismu tafdil itu artinya kalimat yang memiliki arti paling, akbar paling besar, ajmal paling cantik, ab'ad paling jauh. Ma bainal masyriq wal maghrib, kita akan dibenamkan Allah dari ufuk timur sampai ke ufuk barat, dibenamkan ke neraka. Sejauh itu kita akan ditenggelamkan Allah ke dalam neraka hanya karena kita berkata tidak pada tempatnya. Terakhir, sebelum kita tanya jawab, masih ada lebih kurang 12 menit. Lanjutan daripada hadis ini adalah, ya ibadi, wahai hambaku, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, kullukum dhal, kalian semuanya itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, maka aku akan berikan hidayah kepadamu. Kembali lagi tadi tentang paman Nabi yang nama Abu Talib yang tak mendapatkan hidayah, meskipun yang mendoakan minta hidayah itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sudah sebutkan kullukum dhal, kalian semua sesat, illa man hadaitu, kecuali aku yang memberi hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, ahdikum, aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i, wahai hambaku, semua kalian itu kelaparan, illa man at'amuhu, kecuali aku beri makan kalian. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku, at'imukum, maka aku akan beri makan. Bagaimana cara Allah memberi makan? Macam-macam cara Allah memberi makan kita. Hebatnya Allah, bagaimana seorang bayi dalam kandungan ibunya makan saja, minum saja, tidak bernafas, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tapi dia makan, kondisinya terus berkembang, growth, terus berkembang, makan tanpa ada buang air besar, buang air kecil dan sebagainya. Itu cara Allah, yang kita pun tidak tahu bagaimana cara Allah berbuat. Tinggal kewajiban kita adalah bagaimana kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita di dalam hadis disebutkan, kalau kita selesai makan, ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Mungkin itu saja. Kita sambung dengan tanya jawab. Kalau memungkinkan untuk dijawab, kita jawab sama-sama, karena waktu masih ada sekitar berapa saja? 10 menit. Oke, 10 menit. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau tanya Ustaz, tadi Ustaz sampaikan ketika orang bersedekah itu lebih mudah ketika di waktu lapang dibanding dengan di waktu sempit. Karena dianggap di waktu sempit itu sulit orang bersedekah. Kalau yang menurut hemat pandangan kami, mungkin ini salah, saat mohon diperbaiki. Orang lebih mudah bersedekah di waktu sempit karena dia berharap diganti sama Allah. Waktu udah kaya, payah dia bersedekah, Ustaz. Banyaklah alasan dia. Untuk inilah nanti, untuk itu, sehingga semakin kedekut lah dia, semakin pelit dia ketika sudah kaya ini. Jadi apakah itu benar yang kami pendapat kami ini atau gimana, Ustaz? Karena yang kami lihat fenomenanya seperti itu. Ketika masih di posisi bawah,
saldo minta ampun. Nah, saldo minta ampun, mohon maaf kan, Sedekah. tak bisa keluar katanya kan. Jadi banyak orang mau bersedekah, tapi ketika sudah kaya orang malah pelit untuk bersedekah. Mohon tanggapannya Ustaz. Jadi pernyataan daripada Pak Ketua kita tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah gitu kan. Karena kalau kita mengambil sampel contoh orang-orang di dekat kita, mungkin seperti itulah jawabannya. Ternyata orang tempat kita ini bersedekah di kala sempit dengan harapan supaya Allah mengganti dengan lebih banyak. Tapi itu sudah kudratullah, artinya begitulah kita manusia. Ketika kita memberi, kita berharap sesuatu, itulah level iman kita. Tapi berbeda dengan sahabat-sahabat Rasul SAW. Nah, kita mengambil contoh, semakin kaya semakin banyak sedekahnya. Jangankan sahabat Nabi yang sudah dijamin Allah masuk surga, Sulaiman Rajhi, seorang pengusaha di Saudi Arabia, bahkan memberikan bukaan puasa di dua masjid Haramain Asy-Syarifain, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, untuk berbuka puasa semuanya dia sendiri yang tanggung. Dengan kurma yang ribuan hektar luasnya, setiap makanan itu diberikan kurma, ada pisang Brazil, dan uang kalau dirupiahkan itu 2 juta rupiah. Itu sedekahnya orang kaya, monopoli. Jadi kalau kita ambil sampel orang-orang terdekat kita, mungkin seperti itu jawabannya. Tapi kalau kita mengambil nazruhu ila man fawqahu fid din, lihatlah ke atas dalam urusan agama, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Masjid Abu Darda yang ada di Pekanbaru dengan biaya 40 miliar lebih, itu hanya didonatur oleh satu orang. Itu sedekahnya luar biasa. Makanya saya sebut dari awal, tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Karena ada orang yang semakin kaya semakin banyak sedekahnya. Bahkan di Pangkalan Kerinci ada salah seorang yang mengumrohkan orang setiap tahun, menghajikan orang setiap tahun. Nah, sedekahnya semakin kaya semakin banyak. Ternyata dengan sedekah itu tidak membuat kita miskin, tapi level-level iman seperti yang Pak Abdul Rahim sampaikan tadi, ada orang ketika susah baru dia bersedekah, dia berharap, maka itu normal-normal saja. Seperti itulah seyogyanya memang level iman kita memberi karena ada sesuatu. Makanya Allah itu tidak suka, mohon maaf Bapak dan Ibu, bukan tidak suka, nazar itu adalah ibadah yang Allah sendiri sebetulnya kurang suka. Kenapa suka? Karena kita itu berbagi, bersedekah di saat apa yang kita inginkan sudah tercapai. Saya kalau sudah naik gaji saya, nanti saya akan bersedekah. Artinya ada sesuatu baru bersedekah. Seyogyanya kita seorang muslim fisarra wa dharra, bersedekah di kala senang dan susah itu ya tidak mengharapkan apapun. Tapi itu juga sepenuhnya tidak bisa disalahkan. Jadi untuk motivasi kita sedekah, lihatlah orang-orang kaya yang begitu luar biasa sedekahnya, sehingga motivasi kita melihat kenapa orang bisa bersedekah. Kenapa Ali bin Abi Thalib sedekahnya 25%, lalu Utsman tak terima? Oh, tak boleh jadi nih. Nah, itu motivasi sedekahnya. Kata Utsman, oh tak bisa nih, dia aja nanti masuk surga. 50 saya serahkan. Ya Rasulullah, ini sedekah saya 50. Kata Umar, tak bisa jadi nih, saya tak mau kalah. 75. Apa kata Abu Bakar? Tak boleh jadi. Ya Rasulullah, semua untuk Islam. Kamu untukmu apa? Kata Nabi. Cukup Allah dan engkau. Bahkan Umar Ibn Khattab itu mensedekahkan dirinya untuk mencintai Nabi SAW. Pernah suatu ketika dia tanya, Umar, siapa yang paling engkau cintai di dunia ini? Yang aku cintai dalam dunia ini ya Rasulullah, aku, baru engkau. Kata Nabi, belum sempurna imanmu sampai engkau mencintai aku seluruh dunia dibandingkan dengan seluruh dunia. Itulah kemudian ada hadis Bapak dan Ibu bunyinya, la yuhibbu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian sampai dia mencintai aku, kata dia, dibandingkan dia mencintai dirinya dan seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini tentang sedekah. Sebagaimana kita tahu kalau misalnya sedekahnya orang-orang non-muslim itu Allah balas juga di dunia, tapi di akhirat tidak. Bagaimana dengan paman Nabi Abu Thalib itu? Apakah
beliau berjuang untuk agama Islam tapi tidak mendapat hidayah, apakah perjuangan beliau itu tetap Allah misalnya Allah adalah setelah untuk paman Nabi itu, begitulah Ustaz? Gimana jawaban Baik, Ustaz? itu pertanyaan yang sangat menarik. Jadi bagaimana dengan paman Nabi, termasuklah Abu Lahab yang suka dengan kelahiran Nabi di hari Senin, lalu kemudian benarkah dia mendapat keringanan azab di hari Senin? Ternyata setelah saya teliti hadisnya itu tidak benar. Artinya sebaik apapun Thomas Alva Edison menciptakan lampu dan menerangi seluruh dunia, karena dia belum login ke dalam Islam, maka perlakuan Allah tetap sama dengan yang lain, kan Allah tidak akui itu. Jadi prinsip kita jelas, jangan karena kemudian dia orang sebelah, dia bersedekah, berinfak dan sebagainya, kita lalu kemudian mendoakan. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh mendoakan agar orang itu diampuni Allah, tidak. Kita hanya boleh mendoakan orang agar Allah berikan hidayah. Kalau mendoakan kebaikan supaya diberi hidayah itu boleh, tapi kalau mendoakan yang lain itu tidak boleh. Artinya apapun kebaikan yang dilakukan oleh paman-paman Nabi tapi dia belum Islam, maka nilainya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat saya masuk ke sebuah perusahaan, saya bekerja saya, tapi data saya tidak ada di RPP ini, maka saya tak akan pernah terima gaji itu. Saya masuk ke sebuah kampus, saya ujian nilai saya 4, tertinggi kalau dalam dunia perkuliahan, tapi nama saya tidak ada di dalam daftar database kampus, maka nilai saya tidak apa namanya? Tidak berlaku lah gitu. Tidak dinilai. Seperti itu Pak ya? Udah bisa? Masih ada? Ya. Ini Hutang itu, menghutangkan orang itu kan bagus pahalanya. ya. Tolong Terus menolong. kalau utang itu mana yang lebih bagus, diikhlaskan atau tidak diikhlaskan? Mana yang lebih bagus ganjaran pahala? Ya. Hutang, kalau dia berhutang, kita bagian daripada syariat itu bukan memberikan hutangnya, tapi ta'awunnya, nilai ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Entah itu dalam bentuk pinjaman, kita menolong dia, maka nilai ta'awunnya. Tapi hutang piutang ini bukan bagian daripada syariat. Bukan bagian dari syariat Islam, menyelesaikannya. Jadi kalau kita menolong, ta'awun, itu bagian daripada syariat. Jadi ketika kita dah terlanjur memberikan hutang, orang tak sanggup membayar, bagus mengikhlaskan kalau kita betul-betul ikhlas. Berapapun nilainya, tapi ikhlas kita. Itu lebih bagus, karena sejalan dengan firman Allah tadi, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Karena ayat tentang hutang itu Pak, 282 itu ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu. Satu lembar dia sendiri itu. Bukan mengkaleng-kaleng tentang hutang nih, Allah atur, catat. Dicatat, disaksikan, siapa yang menjadi saksi ini catat. Kalau kita sanggup untuk mengikhlaskan itu luar biasa. Tapi kan kebanyakan orang tidak sanggup. Kalau sedikit ya bisa lah, tapi kalau banyak kan berat. Dan kewajiban ahli warisnya untuk melunasi hutangnya kalau dia sudah meninggal dunia. Jadi kalau ada yang orang mengikhlaskan hutangnya Pak, itu sungguh luar biasa, mantap. Nah, tapi kalau makanya orang ditalkinkan, terutama adat kita ya orang Sumatera kan, kalau mau meninggal dunia, kalau ada yang berkaitan dengan hutang segera hubungi. Kalau sedikit mohon diikhlaskan, tapi kalau banyak mohon temui ahli warisnya. Nah, pinjam-pinjam dan sebagainya. Mungkin seperti itu Pak ya. Oke, cukup saja. Nah, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Aku bingung billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.